Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arum Lestari. Di video kali ini, kita akan membahas tentang uji kebocoran tabung pesawat Sinar X. Latar belakang dari uji kebocoran tabung Sinar X. Kebocoran tabung pesawat Sinar X adalah laju dosis radiasi pada jarak 1 meter dari focal spot pada kondisi tegangan kerja dan arus tabung maksimum. Kriteria kebocoran rumah tabung dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu untuk kelompok medis dan kelompok non-medis. Berdasarkan kriteria ini, radiasi bocor rumah tabung pada jarak 1 meter dari focal spot tidak lebih dari 1 R per jam. Bila tabung dioperasikan pada tiap MA dan tegangan kerja yang telah dispesifikasikan atau kondisi maksimum. Penentuan tingkat kebocoran radiasi dari rumah tabung berdasarkan pengukuran laju radiasi pada jarak 1 meter dari focal spot. Pada saat pengukuran, jendela tabung ditutup dengan bahan yang jenis dan tebalnya sama dengan rumah tabung. Diambil harga rata-rata pada daerah seluas 100 cm persegi. Laju paparan radiasinya diukur dengan menggunakan surveimeter. Sebaiknya yang bisa mengukur paparan radiasi secara kumulatif dalam salah waktu tertentu. Pengukuran dilakukan pada kondisi tegangan kerja dan arus maksimum, serta biasanya memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, lama pengoperasian pesawat Sinar X harus diperhatikan berdasarkan kemampuan sistem pendingin supaya tidak mengakibatkan rusaknya tabung Sinar X. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang kalibrasi surveimeter dengan Sinar X, kemudian desain wadah tabung Sinar X, lalu cara mengukur kebocoran tabung dengan surveimeter dan responnya, dan nilai kebocoran tabung yang diizinkan. Yang pertama, kalibrasi surveimeter dengan Sinar X. Surveimeter digunakan untuk mengukur kebocoran radiasi dan ditempatkan pada setiap posisi yang berbeda, pada sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang, dan sisi atas, pada tabung pesawat Sinar X. Surveimeter tersebut dikalibrasi dengan sumber radioaktif yang memiliki energi tinggi, yaitu 661,64 keV, dengan waktu paruh cukup panjang, yaitu sebesar 11.018,3 plus minus 9,5 hari atau lebih dari 30 tahun. Dalam Perkaba Peten nomor 6 tahun 2009, surveimeter perlu dikalibrasi sesuai dengan energi yang digunakan di lingkungan kerja radiasi. Dengan demikian, estimasi dosis yang diterima pekerja radiasi dalam level proteksi radiasi dapat dihitung dengan tepat. Selanjutnya, teknik kalibrasi alat ukur radiasi. Ada dua metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode tip-to-tip. Metode substitusi dilakukan dengan penyinaran secara bergantian. Karena itu diletakkan alat standar dan alat yang dikalibrasi tepat pada pusat penyinaran, sehingga AUR standar dan AUR yang dikalibrasi mendapatkan penyinaran pada posisi yang sama tegak lurus pada sumber radiasi. Kemudian metode tip-to-tip dilakukan dengan penyinaran secara bersamaan. Karena itu AUR standar dan AUR yang dikalibrasi diletakkan bersisian. Metode ini sangat baik apabila bentuk dan dimensi alat standar dan AUR yang dikalibrasi sama atau sama besar. Yang selanjutnya adalah respon energi surveimeter terhadap perubahan energi radiasi. Respon energi menggambarkan akurasi hasil ukur suatu surveimeter pada rentang energi radiasi tertentu. Nilai respon energi adalah perbandingan antara laju dosis yang terukur pada surveimeter dengan laju dosis yang dipancarkan oleh sumber radiasi. Energi radiasi tinggi dapat menembus detektor dengan mudah, tetapi interaksi radiasi dengan material sensitif detektor menjadi minimal, sehingga respon surveimeter rendah. Sebaliknya, energi radiasi rendah juga berakibat responnya rendah. Hal ini terjadi karena radiasi tidak dapat menembus dan berinteraksi dengan material sensitif detektor. Selanjutnya adalah desain wadah tabung Sinar X. Berikut adalah desain wadah tabung Sinar X. Kemudian cara mengukur kebocoran tabung dengan surveimeter dan responnya.
Peralatan yang kita gunakan dalam uji kebocoran tabung sinar X yang pertama adalah surveimeter, kemudian meteran, dan plat timbal. Cara kerja yang kita gunakan dalam uji kebocoran tabung ini yang pertama adalah tutup penuh kolimator untuk eliminir kebocoran dengan plat BB. Kemudian atur QV panel pada maksimum klinis, MA-nya rendah, dan waktu eksposi yang panjang. Kemudian tempatkan dosimeter atau surveimeter 1 meter dari fokus pada sisi anoda. Kemudian lakukan eksposi dan catat paparan dan atau laju paparan terukur. Ulangi untuk beberapa posisi, pada katode depan, katode belakang, serta atas housing. Yang terakhir adalah hitung nilai kebocoran dengan mempertimbangkan arus kontinu pesawat. Nah, untuk nilai kebocoran tabung yang diizinkan, kita menggunakan rumus berikut, yaitu QV yang kita baca dikalikan dengan QV maksimal per QV panel dikuadratkan, kemudian dikali dengan MA kontinu per MAS panel. Nah, nilai maksimum radiasi bocor adalah kurang dari sama dengan 1 meter G per jam pada jarak 1 meter dari focal spot. Nah, artinya, pada kondisi normal, nilai tersebut tidak akan dicapai kecuali tabung pesawat sinar X ini rusak bungkusnya, atau ada penggantian kolimator yang diduga terdapat rongga antara tabung dan kolimator. Nilai ini dikecualikan pada pesawat sinar X dental yang nilainya adalah kurang dari sama dengan 0,25 meter G per jam pada jarak 1 meter focal spot. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih.